Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih dan solihah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga pada pelajaran pagi hari ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Pada kali ini kita akan belajar tentang surah Al-Adiyat. Dalam surah Al-Adiyat kita akan belajar apa saja ya? Yang pertama, kita akan menghafal surah Al-Adiyat terlebih dahulu. Yang kedua, kita mengetahui informasi seputar kisah surah Al-Adiyat. Yang pertama yaitu kita akan menghafalkan surah Al-Adiyat terlebih dahulu. Pada kali ini Bu Guru punya video. Mohon silahkan kalian perhatikan terlebih dahulu dengan baik dan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasaqna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Bacalah berulang-ulang supaya mudah menghafalkan surah Al-Adiyat. Ketika kalian belum bisa menghafal surah Al-Adiyat dengan lancar, maka kalian harus mengulang dari ayat yang pertama sampai hafal. Kalau sudah hafal, dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Selanjutnya yaitu terjemahan surah Al-Adiyat. Ayat yang pertama, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. 2. Dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. 3. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. 4. Maka ia menerbangkan debu. 5. Dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. 6. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. 7. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. 8. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. 9. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. 10. Dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. 11. Sesungguhnya Tuhan mereka pada waktu itu maha mengetahui keadaan mereka.
Selanjutnya yaitu isi kandungan surah Al-Adiyat. Dalam surah Al-Adiyat itu terdapat 3 hal, yaitu yang pertama tentang jihad fi sabilillah, yang kedua ancaman Allah terhadap orang bakhil dan orang yang cinta kepada dunia, yang ketiga peringatan bahwa akan tiba hari kiamat dengan tiba-tiba sehingga manusia disuruh untuk bersiap-siap. Maka kita mengetahui informasi seputar kisah surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat terdiri dari 11 ayat. Nama Al-Adiyat diambil dari ayat yang pertama dari kata Al-Adiyat yang artinya kuda perang. Surah Al-Adiyat tergolong surah Makkiyah karena turun di kota Makkah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surah Al-Adiyat diturunkan setelah surah Al-Asr. Surah Al-Adiyat menempati urutan surah di dalam Al-Quran surah yang ke-100. Surah Al-Adiyat ayat 1-5 menjelaskan tentang kuda perang yang berlari kencang dengan meringkik, memercikkan api dari kuku kakinya dan menyerbu ke tengah-tengah musuh dengan menerbangkan debu. Maksudnya dari kuda perang tersebut adalah apabila terjadi hari kiamat datang dengan tiba-tiba. Selanjutnya yaitu ayat 6-8 menjelaskan tentang ancaman Allah terhadap manusia yang sangat cinta kepada harta dan hal-hal yang berbau keduniawian. Mereka bakhil atas harta mereka dan tidak mau menyedekahkan kepada orang lain atau bersedekah di jalan Allah. Maksudnya dalam ayat 6-8 ini manusia itu bakhil. Bakhil itu apa anak-anak? Pelit. Iya, bakhil itu pelit, tidak mau berbagi kepada orang lain. Dalam surah Al-Adiyat ini menjelaskan bahwa orang yang mempunyai harta berlebih itu disuruh untuk berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Kita dilarang untuk pelit. Ketika kita mempunyai harta lebih, kita harus bersyukur kepada Allah. Bagaimana kita caranya bersyukur? Yaitu yang pertama, kita bersyukur bilisan dengan ucapan, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Selanjutnya kita bersyukur dengan tingkah laku, yaitu berbagi kepada orang lain. Berarti sudah jelas bahwa pada surah Al-Adiyat ayat 6-8 itu menjelaskan bahwa kita harus berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena apa? Orang yang ada di sekitar kita masih banyak orang yang sangat membutuhkan, masih banyak orang yang kekurangan makanan. Tidak semuanya itu orang tidak sama. Ada yang kurang dalam hal apapun, itu masih banyak. Kita sebagai orang yang mampu atau orang yang berlebih, maka kita harus berbagi harta kita kepada orang yang membutuhkan. Pada ayat 9-11 menjelaskan bahwa manusia akan dibangkitkan dari alam kubur dan Allah mengetahui semua yang disembunyikan di dalam dada manusia. Dan Allah akan membalas perbuatan manusia sesuai dengan amal perbuatannya di dunia pada hari akhir kelak. Maksudnya di sini pada ayat 9-11 itu menjelaskan bahwa manusia itu akan dibangkitkan dari alam kubur. Semua nantinya pada hari kiamat tiba, semua amal perbuatan yang kita lakukan di dunia, walaupun itu disembunyikan atau dirahasiakan, semuanya Allah akan tahu. Allah akan membalasnya walaupun perbuatannya itu sebiji zarrah atau sangat kecil sekali. Allah pasti akan membalasnya. Entah itu perbuatan baik, entah itu perbuatan jelek, pasti akan dibalas oleh Allah. Selanjutnya yaitu mari kita bernyanyi bersama-sama yuk dengan judul lagu surah Al-Adiyat.
surah Al-Adiyat dengan menggunakan nada irama balonku ada 5. Mari kita menghafal Quran surah Al-Adiyat, jumlahnya 11 ayat, diturunkan di Mekah. Kuda perang artinya hai, tergolong surah Makkiyah, turun setelah Al-Asr, 100 urutannya. Hore, kita bisa bernyanyi. Kalau kita mau hafal lagu ini berarti kita harus menghafalnya. Ketika mau tidur juga bisa sambil rengeng-rengeng kita hafalkan ya. Pada lagu ini surah Al-Adiyat itu jumlahnya ada 11 ayat, diturunkan di Mekah, mempunyai arti kuda perang, tergolong surah Makkiyah. Kenapa ya kok tergolong surah Makkiyah? Karena turunnya di Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah, turun setelah surah Al-Asr, menempati urutan surah dalam Al-Quran yang ke-100. Hikmah dan pelajaran yang dapat diambil dari kisah surah Al-Adiyat adalah yang pertama, selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Kita diberikan nikmat dari Allah, yaitu nikmat jasmani dan rohani yang tidak bisa dihitung. Kita harus selalu bersyukur. Dengan bagaimana kita bersyukur? Yaitu dengan mengucapkan bilisan, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Dengan tingkah laku bagaimana dalam surah Al-Adiyat? Yaitu apa? Dengan berbagi kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, tidak pelit membagi harta terhadap sesama. Kalau kita mempunyai harta lebih, harus berbagi kepada orang lain yang sangat membutuhkan bantuan kita. Yang ketiga, percaya bahwa sifat-sifat buruk manusia akan dibalas di akhirat. Terima kasih pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian dari Bu Guru. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.